Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah bernama Johnny, istrinya bernama Rachel, dan juga anak mereka yang masih berumur 1 bulan bernama Ellie. Mereka baru saja pindah ke sebuah apartemen. Sesampai di rumah baru mereka, mereka pun segera menata barang-barang bawaan mereka. You need a cheat sheet, so you probably Cute, the little munchkin, I can't even tell you. Kemudian bel pintu pun berbunyi yang ternyata itu adalah seorang kurir antar paket. Kurir itu mengantar beberapa kardus barang yang dikirimkan oleh ibu Rachel. Johnny pun segera mengambil dan membongkar paket itu bersama dengan Rachel. Ternyata di dalamnya terdapat banyak barang-barang bayi. Rachel menyadari bahwa barang-barang bayi tersebut milik mendiang anak dari kakaknya yang bernama Vivian. Saat ini Vivian sedang dirawat di rumah sakit jiwa akibat kematian anak dan suaminya yang tidak diketahui penyebabnya. Pada tumpukan barang-barang milik anak Vivian, Rachel menemukan sebuah buku yang terlihat sudah sangat tua. Di salah satu halaman terdapat sebuah lagu, namun Rachel tidak bisa membacanya dikarenakan buku tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Untung saja Johnny pernah belajar bahasa Ibrani sehingga dia pun langsung membaca lirik lagu tersebut. Johnny berkata bahwa lagu tersebut merupakan Zemer atau bisa dibilang itu adalah lagu pengantar tidur. Kemudian Rachel dan Johnny pun meletakkan buku itu di tumpukan barang-barang bayi. don't need a lullaby. Tak terasa 6 bulan pun telah berlalu semenjak mereka pindah ke tempat itu. Terlihatlah Johnny dan Rachel yang sangat sibuk merawat Ellie. Umur Ellie yang masih 7 bulan adalah masa-masa di mana Ellie sangat rewel. Rachel bahkan tidak bisa tidur dengan tenang karena setiap malam Ellie selalu saja menangis. Meskipun begitu, Rachel dan Johnny harus tetap sabar dalam merawat anak mereka. Saat ini Rachel seharusnya pergi bersama Johnny ke acara pameran seni yang diselenggarakan oleh Johnny. Tapi karena Ellie yang terus saja menangis, Rachel pun memutuskan untuk tidak ikut. Johnny pun terpaksa hanya pergi sendirian dikarenakan Rachel yang harus menjaga Ellie di rumah. Okay. Hi. All right. Look at the bird. Look at the bird. Dari pagi hingga malam hari, Ellie terus saja menangis dan tidak mau tertidur. Hal itu pun membuat Rachel tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ketika Rachel sedang mengambil spray di dalam lemari, secara tidak sengaja Rachel menjatuhkan buku pengantar tidur milik Vivian. Rachel pun ingat bahwa buku itu merupakan buku yang berisi lagu pengantar tidur. Pada halaman lagu ternyata Johnny telah menuliskan terjemahan lagunya sehingga Rachel hanya perlu menyanyikannya dengan nada yang benar. Rachel pun mulai iseng-iseng menyanyikan lagu pengantar tidur tersebut berharap Ellie mau tertidur. Secara ajaib Ellie akhirnya berhenti menangis dan langsung tertidur dengan lelap. You did it. Berkat lagu pengantar tidur itu, Ellie pun tidak lagi menangis dan Rachel akhirnya bisa bersantai dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Johnny pun pulang dari pamerannya. Rachel bercerita pada Johnny bahwa berkat lagu pengantar tidur dari buku Vivian, Ellie bisa tertidur dengan tenang dan tidak rewel lagi. Kini mereka pun memiliki waktu luang untuk melakukan mantap-mantap. Malam harinya ketika Rachel dan Johnny sedang tidur, Rachel terkejut melihat sosok nenek berwajah mengerikan berada di samping kasur Ellie. Rachel pun segera pergi menuju kamar Ellie, tapi di sana dia tidak menemukan siapa-siapa. Pagi harinya Rachel dan Johnny pun mandi bersama. Saat ingin melakukan mantap-mantap, Johnny terkejut melihat sosok nenek penyihir berada di belakangnya. Tanpa sadar, Johnny malah mendorong Rachel yang mengakibatkan Rachel menjadi marah pada Johnny. Rachel kemudian pergi ke toko perlengkapan bayi untuk membeli kamera monitor bayi yang baru. Di tempat itu, kejadian yang aneh pun mulai terjadi. Rachel yang merasa ketakutan akhirnya memilih untuk pulang saja. Di rumahnya lagi dan lagi Rachel kembali mengalami kejadian mengerikan di mana dia diganggu oleh sosok nenek penyihir.
Tak kuat menerima gangguan itu, Rachel lebih memilih untuk menunggu kepulangan Johnny di depan apartemen. Beberapa saat menunggu, Johnny akhirnya pulang dan bertanya pada Rachel mengapa dia ada di luar apartemen. Rachel memberitahu Johnny bahwa dirinya diganggu oleh sosok misterius. Johnny pun mulai memasuki rumah untuk mencari sosok tersebut. Ketika berkeliling rumah, Johnny terkejut dengan suara yang dibuat oleh burung kakak tua peliharaan Johnny. Secara spontan, Johnny pun memukul burung itu hingga dia mati. Johnny pun merasa sangat bersedih akibat burung kesayangannya yang mati, karena itu merupakan burung pemberian mendiang ibu Johnny. Kemudian Rachel pun mulai bercerita pada Johnny bahwa dia diganggu oleh sosok nenek penyihir yang selalu muncul dimanapun Rachel berada, mulai dari kamar Ellie, di cermin rumahnya, bahkan di toko perlengkapan bayi. Sosok tersebut selalu saja muncul. Tak hanya Rachel saja yang bercerita, Johnny juga mengungkapkan pada Rachel bahwa dirinya melihat sosok nenek penyihir berada di kamar mandi. Lalu Johnny pun mengambil buku lagu milik Vivian dan menunjukkan pada Rachel apakah sosok nenek penyihir yang ada pada buku itu sama dengan sosok yang dilihat oleh Rachel. Rachel pun terkejut karena sosok pada buku itu mirip dengan sosok misterius yang telah mengganggunya. Johnny berpikiran bahwa sosok tersebut adalah seorang penyihir. Johnny pun memiliki ide untuk membuang buku itu dengan harapan sosok penyihir tersebut akan berhenti mengganggu mereka. Malam itu Johnny dan Rachel memutuskan untuk tidur bersama dengan Ellie agar Ellie dalam pengawasan mereka. Saat semuanya sudah tertidur lelap, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan bayi dari suatu tempat. Johnny pun langsung terbangun dan tanpa sadar pergi menuju ke arah suara bayi tersebut. Karena Johnny masih setengah sadar dan pikirannya belum fokus, Johnny lupa bahwa Ellie sedang tidur bersamanya dan juga Rachel. Dalam keadaan setengah sadar, Johnny terus berjalan sampai ke tempat sampah. Ternyata suara bayi tersebut berasal dari buku pengantar tidur yang telah dibuang oleh Johnny. Ketika buku itu diambil, seketika suara tangisan bayi itu berhenti. Keesokan harinya, Johnny mulai memperhatikan buku itu lebih detail dan di sana terdapat banyak sekali gambar anak kecil. Selain itu, ada pula gambar seorang penyihir dan seorang wanita cantik. Sementara itu di kamar, Rachel sedang rebahan bersama dengan Ellie. Ellie ini terus saja menangis sehingga Rachel pun berusaha untuk menenangkan Ellie. Namun tanpa sadar, Rachel malah menyanyikan sedikit lagu pengantar tidur tersebut. Dari kejauhan, Rachel mendengar ada suara wanita yang juga menyanyikan lagu itu. Baru saja mengalihkan sedikit pandangannya, Ellie mendadak menghilang secara misterius. Rachel pun mulai melihat ke dalam selimutnya dan di sana Rachel melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Rachel yang ketakutan langsung keluar dari dalam selimut. Di sana dia pun menemukan Ellie yang hanya tertutup selimut. Hari ini Johnny memutuskan ingin mengajak Ellie pergi jalan-jalan. Johnny melakukan hal ini agar Rachel bisa beristirahat untuk sebentar waktu. Tapi bukannya beristirahat, Rachel malah pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan saudaranya yaitu Vivian. Rachel ingin bertanya secara langsung pada Vivian tentang buku pengantar tidur milik Vivian. Lalu Vivian pun mulai bercerita bahwa anaknya yang bernama Zachary telah diambil oleh wanita yang ada di dalam buku tersebut. Wanita itu bernama Lilith. Menurut legenda, Lilith adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan Adam sebelum terciptanya Hawa. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama di taman surga. Namun karena kepribadian Lilith yang keras dan tidak mau menurut pada Adam, dia pun sering berselisih dengan Adam hingga akhirnya Tuhan mengusir Lilith. Lilith pun berkelana di gurun dan akan melakukan mantap-mantap dengan serigala. Dari hasil mantap-mantap itu, Lilith melahirkan anak-anak yang kondisinya cacat semua. Karena anak-anaknya tidak normal, Lilith pun menjadi sangat bersedih. Dalam hatinya, Lilith juga telah memendam kecemburuan serta iri hati pada anak-anak Adam yang terlahir dengan kondisi normal. Oleh karena itu, Lilith pun mulai menculik anak-anak Adam dari generasi ke generasi. Kemudian keturunan Adam yang masih tersisa mulai berdoa dan memohon pada Tuhan untuk memusnahkan Lilith dari dunia. Tuhan pun mendengar doa anak-anak Adam dan mulai bertindak dengan mengirimkan Lilith ke neraka agar Lilith tidak bisa menculik anak-anak Adam. Namun secara diam-diam sebelum Lilith pergi ke neraka, dia telah menciptakan sebuah lagu pengantar tidur yang dapat mendatangkan Lilith ke dunia manusia. Dengan lagu itu, Lilith tetap bisa menculik anak-anak meskipun dirinya telah dikirim ke neraka. Setiap ada seorang ibu yang menyanyikan lagu pengantar tidur itu untuk anaknya, maka Lilith akan segera datang dan menculik anak tersebut menuju dunia lain.
Suatu hari, Vivian menemukan buku pengantar tidur buatan Lilith. Vivian yang suka dengan barang antik akhirnya membeli buku pengantar tidur itu dan mulai menyanyikannya untuk Zachary. Akibatnya, Lilith pun menculik Zachary lalu menggantikan tubuh Zachary dengan mayat palsu. Vivian sangat yakin bahwa Zachary masih hidup di tempat Lilith. Vivian dan suaminya berusaha untuk merebut Zachary dari Lilith, namun karena Lilith sangatlah kuat, suami Vivian pun meninggal dunia dan Vivian kini berakhir di rumah sakit jiwa. Karena Rachel telah menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Ellie, Lilith pun akan segera datang untuk membawa Ellie ke dunia lain. Vivian pun memberitahu Rachel bahwa dirinya bisa membantu Rachel, namun dengan syarat Rachel harus membebaskan Vivian dari rumah sakit jiwa. Fuck out of here. Di tempat lain, Johnny yang tadi berkata bahwa ia ingin jalan-jalan bersama dengan Ellie, ternyata Johnny malah pergi ke sebuah gereja. Di sana dia pun bertemu dengan seorang rabi atau pendeta Yahudi bernama Rabbi Simowitz. Maksud kedatangan Johnny ke sana untuk bertanya apakah ada cara untuk mengusir setan. Terlebih dahulu Johnny menceritakan apa yang terjadi padanya, mulai dari gangguan sosok wanita dan penyihir. Simowitz pun dapat mengetahui bahwa sosok yang mengganggu Johnny dan keluarganya adalah Lilith. Sebelumnya, Vivian juga pernah menemui Simowitz dan menceritakan kejadian yang mirip dengan apa yang dialami oleh Johnny. Meskipun Johnny telah menceritakan apa yang dia alami, rupanya Simowitz hanya menganggap Lilith sebagai mitos saja. Johnny yang merasa kecewa karena Simowitz tidak mau membantunya, akhirnya memilih untuk pulang saja. Legends, fables used for. You told Vivian when she came to you looking for answers? Sesampai di rumah, Johnny terkejut melihat keran di kamar mandi tidak dimatikan dari tadi. Johnny pun segera meletakkan Ellie di lantai dan dia langsung pergi menuju kamar mandi untuk mematikan keran tersebut. Tapi di sana Johnny malah diganggu oleh sosok penyihir tersebut. Ketika Johnny diganggu, Ellie didatangi oleh sosok bayi berkepala dua. Sosok itu dengan sengaja menjatuhkan vas bunga yang menyebabkan pecahan vas bunga itu berhamburan di sekitar Ellie. Ellie yang penasaran akhirnya mengambil satu pecahan vas hingga membuat tangannya terluka. Teriakan Ellie membuat Johnny panik dan mulai mencarinya. Di saat yang sama Rachel pulang ke rumah bersama dengan Vivian. Rachel bertanya pada Johnny kenapa dia tega meninggalkan Ellie sendirian. Johnny seketika terkejut melihat Vivian yang datang ke rumahnya bersama dengan Rachel. Ternyata Johnny tidak suka dengan kehadiran Vivian. Johnny menganggap bahwa Vivian ini gila dan dia pun bertanya mengapa Rachel malah membawanya ke rumah. Rachel menjelaskan jika dirinya membawa Vivian karena Vivian tahu cara menyelamatkan Ellie. Dengan sangat terpaksa, Johnny pun membiarkan Vivian berada di sana. Pertama-tama Vivian meminta Rachel untuk menutup semua cermin di rumah tersebut. Vivian mengetahui jika cermin merupakan pintu masuk bagi Lilith ke dunia manusia. Lalu Vivian meminta Rachel dan Johnny untuk selalu mengawasi Ellie. Lilith atau anak buah Lilith bisa datang kapan saja dan mereka harus selalu mengawasi Ellie. Tiba-tiba saja Johnny ditelepon oleh teman Rabbi Simowitz bernama Rabbi Cohen. Rabbi Cohen ternyata adalah rabi yang secara khusus menangani kasus mistis seperti kerasukan atau pengusiran setan. Johnny pun diminta untuk segera pergi ke tempat Rabbi Cohen. This address? Sesampai di sana, Rabbi Cohen mulai menjelaskan bahwa ada 3 ritual yang harus dipenuhi Lilith agar bisa menculik seorang anak. Ritual pertama adalah dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Lagu tersebut dapat memanggil kedatangan pelayan Lilith yang merupakan penyihir dan sosok bayi berkepala dua yang disebut Lilim. Ritual kedua adalah dengan pengorbanan darah hewan. Lalu ritual ketiga adalah dengan pengorbanan darah dari anak tersebut. Setelah 3 ritual itu terpenuhi, maka pintu bagi Lilith untuk datang ke dunia manusia pun akan terbuka. Ritual 1 dan ritual 2 telah terpenuhi mengingat Rachel telah menyanyikan lagu itu dan kematian burung kakak tua Johnny dianggap sebagai pengorbanan darah hewan. Kini hanya ritual ketiga saja yang belum terpenuhi. Kemudian Cohen pun memberikan sebuah mantra pengusir Lilith kepada Johnny. Cohen juga meminta Johnny untuk menyalakan lilin suci. Sebelum pergi, Cohen meminta Johnny untuk membiarkan buku pengantar tidur itu tetap berada di tempat Cohen. Cohen akan menjaga buku itu sehingga orang lain tidak akan diteror oleh Lilith lagi. Dengan cepat, Johnny pun segera pulang ke rumahnya. Will Lilith be driven from your home? Take this. Di rumah, Rachel dan Vivian terus menjaga Ellie.
Karena merasa lelah, Rachel pun sampai ketiduran. Di saat itulah sosok Lily mulai mendekati Ellie. Untung saja Rachel terbangun dan mulai menggendong Ellie yang mulai menangis lagi. Karena tangisan Ellie, Vivian pun segera datang untuk menenangkannya. Kemudian Rachel pun izin ke kamar mandi sebentar dan dia meminta Vivian menjaga Ellie untuk sebentar waktu. Saat berada di kamar mandi, tiba-tiba saja Rachel mendengar lagu pengantar tidur Lilith. Is everything okay? Rachel pun mulai mengikuti suara itu dan ternyata Vivian lah yang menyanyikan lagu tersebut. Lalu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan di mana ternyata Vivian ingin merebut Zachary dari tangan Lilith. Namun untuk mendapatkan Zachary, Vivian harus masuk ke dalam dunia tempat di mana Lilith berada. Hanya ada satu cara untuk bisa pergi ke tempat Lilith berada, yaitu dengan cara memanggilnya. Karena ketika dipanggil saat itu juga pintu dari dunia lain menuju dunia manusia akan terbuka. Saat itulah Vivian akan masuk ke dalam dunia Lilith dan mencari Zachary. Nah, untuk membuka pintu menuju ke tempat Lilith, Vivian harus mengorbankan Ellie. Vivian berjanji pada Rachel bahwa dia akan membawa Zachary dan Ellie kembali. Semua ini memang sudah direncanakan Vivian sejak lama, di mana Vivian lah orang yang telah mengirimkan buku pengantar tidur terkutuk itu pada Rachel. Vivian tahu jika Rachel pasti akan menyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Dia juga sudah menduga bahwa Rachel pasti akan mencarinya ke rumah sakit jiwa. Lalu Vivian pun menghasut Rachel agar Rachel mau membawanya ke rumah Rachel. Kini setelah berada di rumah Rachel, Vivian siap untuk merebut Zachary dari tangan Lilith. Semua ini dia lakukan hanya untuk mendapatkan Zachary kembali. Sebagai ritual terakhir, Vivian pun melukai tangan Ellie agar tetesan darahnya jatuh ke lantai. Dengan begini, 3 ritual itu pun terpenuhi dan kini Lilith bisa masuk ke dunia manusia untuk mengambil Ellie. Rachel yang tidak ingin hal itu terjadi mulai menyerang Vivian. You psych ward. Namun semuanya sudah terlambat. Lily telah datang ke rumah Rachel dan langsung membawa Ellie ke tempatnya. Vivian akhirnya bisa masuk ke tempat Lilith melewati cermin. Vivian yang tidak ingin sendirian berada di dunia lain akhirnya menyeret Rachel masuk ke dalam dunia tempat Lilith berada untuk ikut dalam mencari Ellie dan Zachary. Baru saja tiba di tempat itu, Rachel langsung diserang oleh Lilim. Untung saja Vivian segera datang untuk menyelamatkan Rachel. Di sana Vivian menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di rumah Lilith. Untuk mencari keberadaan Ellie, Rachel harus memanggil Ellie. Setelah memanggil Ellie, terdengarlah suara tangisan Ellie dan mereka berdua langsung pergi ke sumber suara tersebut. Di rumah Lilith ternyata ada banyak sekali bayi-bayi yang telah diculik oleh Lilith. Suara tangisan bayi-bayi itu sangatlah keras sehingga membuat Rachel kesulitan menemukan Ellie. Rachel pun berusaha untuk fokus dan dia pun berhasil mendengarkan suara Ellie. Rachel segera mencari Ellie dan berniat untuk membawanya keluar dari rumah Lilith. Tapi Lilith yang mengetahui hal itu langsung merebut Ellie dari pelukan Rachel. Rachel berusaha menyerang Lilith tapi semuanya sia-sia saja karena Lilith sangatlah kuat. Kemudian datanglah Vivian yang langsung menyerang Lilith. Setelah itu Vivian pun memberikan Ellie pada Rachel dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Sementara Vivian akan mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan Rachel dan Ellie. Di tempat lain, Johnny akhirnya tiba di rumah. Kemudian Johnny pun segera melakukan ritual untuk mengusir Lily dari tempat tersebut. Johnny terus melantunkan mantra yang diberikan Cohen padanya sambil membawa lilin. Rachel yang kebingungan mencari jalan keluar, akhirnya mendengar lantunan mantra yang diucapkan oleh Johnny. Singkat cerita saja, akhirnya Rachel berhasil menemukan jalan menuju rumahnya. Oh my god.
Namun semua itu belum berakhir dikarenakan Lily berusaha untuk menangkap Rachel dan Ellie. Untuk mengusir Lilith, Rachel dan Johnny pun mulai membaca mantra itu bersama-sama dan akhirnya Lilith pun berhasil diusir. Pada awalnya mereka sangat senang karena bisa menyelamatkan Ellie. Tapi Rachel pun baru sadar bahwa bayi yang dia selamatkan itu bukanlah Ellie, melainkan itu adalah anak dari Vivian yaitu Zachary. Ini terlihat dari adanya sebuah tanda lahir pada leher Zachary, sementara Ellie tidak memiliki tanda lahir pada lehernya. Sepertinya Vivian sengaja menukar Ellie dengan Zachary agar Zachary lah yang diselamatkan dari genggaman Lilith. Saat ini Ellie masih terjebak di rumah Lilith dan hal itu pun membuat Rachel dan Johnny merasa sangat bersedih. Scene akhir memperlihatkan Johnny yang bertemu secara diam-diam dengan anak buah Cohen. Johnny telah meminta anak buah Cohen untuk mencuri buku pengantar tidur terkutuk itu dari tangan Cohen. Ternyata Johnny dan Rachel memiliki rencana untuk kembali ke rumah Lilith dan menyelamatkan Ellie. Di sini bisa disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kemungkinan pertama, Rachel akan menukar Zachary dengan Ellie, dan kemungkinan kedua, Rachel akan mencari bayi lain yang akan dia tukar dengan Ellie. Pastinya Rachel dan Johnny akan melakukan segala cara untuk mendapatkan Ellie kembali, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.